فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. من يضلل فلا هادي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الشيخة Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala, masih dalam pembahasan menjaga lisan dan juga keutamaan bahkan kewajiban. Jadi babnya itu hifdzul lisan wa fadluhu, bukan hanya keutamaan bahkan kewajiban. Atau sebelumnya juga ditakdirkan kewajiban menjaga lisan dan keutamaannya. Karena menjaga lisan bukan hanya utama tapi wajib. Sudah kita ambil beberapa hadis tentang keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan juga istighfar dan juga al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, dan keutamaan berkata yang baik, dan bahwasannya perkataan yang baik itu termasuk sedekah. Qalat wa huwa naw'un min anwa'is sedekah. Wa huwa kembali kepada perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik adalah satu macam dari macam-macam sedekah. Kama fi sahihaini min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap dari persendian manusia atasnya ada kewajiban sedekah. Karena semua persendian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan bermacam-macam sendi, dengannya dia bisa bergerak untuk mengambil manfaat dan menjauhi mara bahayanya. Maka semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin tadlu fihi syams. Ada kewajiban sedekah setiap harinya. Jadi kewajiban sedekah atas persendian ini bukan hanya sekali seumur hidup, tapi setiap hari. Karena kenapa diberikan keterangan kullu yaumin tadlu fihi syams, supaya tidak dikira kewajiban itu sekali seumur hidup. Karena ada kewajiban itu sekali seumur hidup, seperti al-hajj, seperti kewajiban haji sekali seumur hidup, dan juga kewajiban yang lain juga ada yang sekali seumur hidup. Tapi yang kewajiban sedekah atas persendian manusia ini setiap hari. Jadi dari hadis ini setiap hari kita harus berusaha menjadi orang baik, harus banyak berbuat kebaikan demi memenuhi kewajiban sedekah persendian kita. Kullu yaumin tadlu fihi syams, setiap hari di mana matahari terbit. Setiap hari, yaitu setiap hari dunia, setiap hari di dunia. Selama dia hidup, maka ada kewajiban sedekah atas persendian-persendian yang ia miliki. Ya'dilu bainal itsnaini sedekah. Ya'dilu maknanya yasluhu, mendamaikan. Maka mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai dengan pertikaian dunia, bukan pertikaian agama, ini adalah sedekah. Dan di sini dalam hadis ini terdapat penggunaan jumlah fi'liyah sebagai mubtada dan diberikan khobar, dan ini menyelisihi madhabnya Basriyin. Maka madhabnya Kufiyin boleh mubtada'nya itu berbentuk jumlah fi'liyah atau fi'il. Ya'dilu bainal itsnaini sedekah. Sedekah itu khabar. Mana mubtada'nya? Maka menurut madhabnya Basriyin seperti ini harus disabak, harus ditakwil dengan masdar.
harus ditakwil dengan masdar, karena enggak mungkin jumlah fi'liyah menjadi mubtada, dan juga enggak mungkin fi'il juga menjadi mubtada, maka harus diberikan masdar. Ayya'dila bainal itsnaini shadaqah, ditakwil dengan masdar al-munsabik yang dilebur dengan an, seperti wa min ayatihi yurikumul apa itu ayatnya, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'a, itu juga yurikumul barqa khaufa wa tama'a, itu juga fi'il tapi dijadikan sebagai mubtada. Itu diperselisihkan oleh para nuhah, dan tadi pendapat dua kelompok dari kalangan para nahwiyin. Berbuat mendamaikan di antara dua orang itu juga sedekah. Sebaliknya kalau mengadu domba dan membuat dua orang itu saling bertengkar, ini adalah dosa besar, namimah. Wa yu'inur rajula ala dabbatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah, dan membantu seseorang kepada kendaraannya, fayahmilu 'alaiha, kemudian dia membawakan, aw yarfa'u 'alaiha, atau mengangkatkan atasnya, mata'ahu, barang-barangnya, ini juga sedekah. Lihat betapa mudahnya sedekah, cuma sekedar bantu ngangkatkan barang, atau ada orang barangnya jatuh di jalan kemudian diambilkan, ini semua adalah sedekah yang akan membantu untuk memenuhi kewajiban sedekah persendian kita. Wal kalimatut thayyibatu sedekah, dan perkataan, kalimah di sini maknanya adalah kalam, bukan kata. Dan perkataan yang baik itu juga sedekah. Kenapa? Karena perkataan yang baik itu akan menanamkan kesenangan dan juga kebahagiaan di hati orang lain, dan itu adalah pahala. Sebaliknya perkataan yang buruk akan menanamkan kebencian, menanamkan ketidaksukaan, menanamkan permusuhan, dan juga mengajarkan keburukan. Ini juga berdosa. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang dia langkahkan menuju kepada salat, ini hanya contoh, tidak menutup kepada yang lain dari perkara-perkara kebaikan. Setiap langkah yang dipakai untuk menuju thalabul ilm itu juga sedekah. Bahkan keutamaan melangkahkan kaki menuju kepada salat itu adalah seperti jihad fi sabilillah. Wa yumitul adza anit tariqi sedekah, dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan itu saja dihukumi sedekah dan dihukumi sebagai perbuatan baik. Ini semua menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan perbuatan-perbuatan baik itu beraneka ragam dan banyak sekali caranya. Maka jangan sampai miskin perbuatan baik. Tidak mengapa engkau miskin harta, tidak mengapa engkau miskin kedudukan, jangan sampai engkau miskin kebaikan. Karena kebaikan di dunia ini banyak sekali jalan-jalannya. Jangan sampai seorang itu miskin kebaikan dan kaya akan keburukan. Wal lafdhu lil Bukhari bi raqam 2989. Dan lafadznya ini punyanya Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, tapi lafadz yang dibawakan di sini adalah miliknya Al-Imam Al-Bukhari. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-ashir safha 400 wa 47 bi raqam 6022, bisa 1000, bisa 1000, karena dalam bilangan bisa disingkat seperti khamsumiyah, bukan khamsumiat. Qala hadatsana Adam adalah ibnu Abi Iyas Abul Hasan Al-Khurasani
Adam ibn Abi Iyas Abul Hasan Al-Khurasani. Qala hadatsana Syu'bah ibn Al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mukminin fil hadis. Qala hadatsana, jadi kalau baca hadis itu dikasih qala walaupun enggak ada qalanya. Wa qala al-Imam al-Bukhari, nah ini sudah cukup hadatsana. Karena hadatsana yang pertama ini masih maqulul qaul dari wa qala al-Imam al-Bukhari. Paham? Kalau baca hadis hadatsana itu dikasih qala karena itu maqulul qaul semua itu, karena itu bunyi ucapan hadatsana itu. Bukan pemberitaan. Jadi yang pertama hadatsana Adam itu sudah enggak perlu waqala karena itu maqulul qaul depan waqala Imam Al-Bukhari itu. Setelah itu baru hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah. Qala hadatsana Sa'id bin Abi Burdah. Sa'id bin Abi Burdah, Abu Burdah namanya adalah Al-Harits. Abu Burdah namanya adalah Harits. Diperselisihkan namanya. Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari, dari cucunya Abu Musa al-Ash'ari. Sa'id cucunya Abu Musa al-Ash'ari. An abihi, dari bapaknya yaitu Abu Burdah Harits ibnu Abdullah. Karena Abu Musa namanya Abdullah ibn Qais. Abu Musa al-Ash'ari namanya adalah Abdullah ibn Qais, maka Abu Burdah namanya adalah Harits ibn Abdullah. Sa'id ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari an abihi, dari bapaknya kembali kepada Sa'id yaitu Abu Burdah. Bapaknya Sa'id namanya adalah Harits Abu Burdah. An jaddihi, dari jadnya, dari kakeknya yaitu kakeknya Sa'id yaitu Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Nahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban bagi setiap muslim adalah sedekah. Sedekah adalah kewajiban bagi setiap muslim, begitu mengartikannya. Qalu fa illam yajid, maka para sahabat bertanya karena mereka memahami bahwasanya sedekah adalah tentang materi. Bagaimana Rasulullah? Tidak semua kita punya uang, tidak semua dari kita punya harta untuk disedekahkan. Fa illam yajid, bagaimana kalau seandainya enggak ada Rasulullah? Qala fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Maka Rasulullah SAW menjawab, fa ya'mal bi yadayhi, hendaknya dia bekerja menggunakan kedua tangannya supaya bermanfaat bagi dirinya dan bisa sedekah. Salah satu niat yang terbaik dalam bekerja adalah bisa sedekah. Itu adalah niat yang paling mulia, bisa bermanfaat bagi dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain, dan dia bisa mandiri dan bisa memberikan kebaikan bagi orang lain, yaitu sedekah. Ini adalah sebaik-baik niat. Karena apa? Karena di sini Rasulullah menganjurkan fayamalu biyadai. Maknanya orang tadi walaupun nggak bekerja, dia sudah cukup makan, tapi dia nggak bisa sedekah. Maka Rasulullah menganjurkan agar bekerja dan bisa bersedekah. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al. Mereka mengatakan lagi, para sahabat bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya tidak mampu atau tidak mau? Tidak mampu dalam keadaan dia tidak memiliki keahlian di dalam bekerja, karena tidak semua orang, karena rezeki orang datang berbeda-beda, ada yang dari pekerja, ada dari yang lain. Ulam yaf'al, atau dia tidak melakukan semua itu, karena semua ini adalah perkara sunnah, bukan wajib. Sedekah di sini adalah sunnah, bukan wajib. Maka boleh bagi seseorang untuk tidak melakukannya. Qala fayu'inu dzal hajatil malhuf. Kalau dia enggak bekerja, enggak menghasilkan uang, maka hendaknya dia menolong seseorang yang memiliki kebutuhan yang malhuf, yang benar-benar sedang dalam kondisi darurat. Dzal hajal malhuf. Mungkin orang tadi butuh perawatan, butuh dirawat atau butuh dibantu
dengan tenaga selain dengan harta. Ini salah satu pilihannya, karena fayu'inu dzal hajal malhuf ini dijadikan sebagai jawaban dari orang yang tidak mampu bersedekah dengan materi. Maka caranya dia membantu apa saja. Bantu apa saja. Qalu fa illam yaf'al. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya tidak bisa atau dia tidak melakukan itu? Qala fa ya'muru bil khairi au qala bil ma'ruf. Maka bagi dia untuk memerintahkan kepada kebaikan, au bil ma'ruf. Ini adalah syak dari rawi, bukan dari ucapannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu, rawi tadi meriwayatkan itu, Rasulullah dia itu ragu, Rasulullah itu bilang bil khair atau bil ma'ruf, karena keduanya sama maknanya. Tapi ini karena saking detailnya dan karena sangat telitinya para rawi, sehingga antara perkataan al khair dengan al ma'ruf saja dibedakan, dan demi keautentikan suatu hadis maka para rawi mengatakan ragu au bil ma'ruf. Ini juga termasuk kehati-hatiannya para rawi dan tidak gegabahnya mereka dalam meriwayatkan hadis, sehingga ada kemungkinan salah dalam sedikit saja yang enggak merubah makna mereka sebutkan, supaya tidak masuk dalam memalsu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa illam yaf'al. Bagaimana kalau seandainya tidak mampu? Qala fa yumsiku anisyarr fa innahu lahu shadaqah. Maka kalau sudah jalan paling terakhir, benar-benar enggak bisa memberi manfaat, minimal yang paling minimnya ini, yang paling wajib, ini sudah enggak ada alasan lagi bagi siapapun untuk bilang enggak bisa. Fayumsiku anisyarr, hendaknya dia menahan diri dari keburukan, jangan berbuat buruk. Kamu kalau enggak bisa memberikan kebaikan, jangan memberikan keburukan. Ini sudah paling wajib, enggak ada kata ampun kalau ini. Makanya para sahabat sudah enggak bilang lagi bagaimana kalau enggak bisa, karena semua orang mampu. Semua orang harus bisa untuk menjaga dirinya, menahan dirinya dari berbuat buruk kepada orang lain. Fa innahu lahu shadaqah, maka itu juga sedekah bagi dia. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat bagus sekali, bahwasannya tidak semua orang punya keahlian yang sama. Tidak semua orang punya keahlian yang sama, masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan dan keahlian berbeda-beda. Dan ini termasuk sifat pemurahnya Allah. Bagaimana kalau seandainya kebaikan itu cuma dijadikan satu jalan, sedekah itu cuma dijadikan dengan uang tok. Kita yang nggak punya uang lah nggak bisa sedekah. Kita yang nggak punya uang, kita yang nggak punya harta juga akan gigit jari dari kebaikan yang satu ini. Tapi enggak. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, ingin seluruh hambanya itu mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kesempatan itu beraneka ragam, sehingga semua orang bisa melakukan kebaikan. Tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Semua orang punya kesempatannya sendiri-sendiri untuk berbuat dan memiliki andil dan bersumbang dalam kebaikan. Hadis ini sebagai motivasi bagi kita, enggak ada kata dan tidak ada alasan untuk tidak berusaha. Masing-masing dari kita telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Enggak ada alasan lagi. Enggak ada alasan lagi. Maka semua orang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Tidak semua mereka punya keahlian yang sama. Ada yang keahliannya, ada yang pintu kebaikannya melalui sedekah berupa harta, ada yang pintu keahliannya berupa sedekah berupa tenaga, membuatkan bagi orang ini, membantu membuatkan itu, atau ada yang cuma sekedar bisa mencarikan, macam-macam. Ada juga yang sekedar bisa al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Ada juga yang cuma bisa dengan menahan diri dari keburukan. Itu sudah sangat baik sekali. Kamu minimal orang tidak merasa buruk dari keburukanmu, mereka merasa selamat dari keburukanmu, ini sudah bagus. Maka manusia memiliki keahlian masing-masing. Ada juga yang kewajiban itu yang sifatnya fardu ain, harus dilakukan semuanya. Seperti thalabul ilm, menurut ilmu ini enggak ada alasan bagi siapapun untuk mengatakan saya enggak bisa belajar. Thalabul ilm termasuk salah satu kewajiban yang harus bagi semua orang.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh untuk bertanya. Ada juga yang sifatnya itu kebaikan itu tidak bisa dilakukan oleh sebagian orang, seperti di sini. Qala wa mithlu kaffi adza wa syarril lisan, di antara bentuk menjaga lisan juga selain zikir, selain istighfar, selain berkata yang baik, juga menahan kaffu adza wa syarril lisan, menahan dari gangguan dan juga buruknya lisan. Buruknya lisan ini ikhwan kadang lebih pedih daripada pukulan tangan dan juga sabetan pedang. Luka dari sabetan pedang dan luka dari pukulan tangan ini paling sehari, 2 hari, seminggu sembuh. Tapi kadang luka dari ucapan dari lisan yang liar yang diucapkan bighairi haq, kadang bertahun-tahun enggak sembuh, menyisakan luka yang amat dalam. Maka bahaya, maka dijaga lisannya. Kama fi sahih al-Bukhari bi raqam 6000 wa arba'ah wa sab'in wa arba'umiyah, sebagaimana dalam Sahih Bukhari dengan nomor tersebut, an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li ma baina lahyaihi, bacanya pakai fathul lam, lahyaihi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lahyaihi maknanya adalah al-'azamat allati fi janibil fam, yaitu tulang yang ada di antara mulut. Kalau dulu saya pahamnya itu lahyaihi adalah kedua jenggot, maknanya antara kumis dan jenggot bawah, tapi ternyata bukan itu. Dia kalau laki-laki punya kumis, punya jenggot, kalau perempuan enggak punya. Maknanya lahyaihi adalah tulang yang ada di sekeliling mulut, maknanya adalah lisan. Wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin bagiku apa-apa yang di antara kedua janggutnya, yaitu menjaga lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan apa-apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu al-farj, adman lahul jannah, maka aku akan menjamin bagi dia surga. Jaminan ini sesuai dengan jaminan yang diberikan orang tadi. Kalau dia menjamin penuh, sama sekali tidak mengeluarkan keburukan lisan dan juga farj, maka jaminannya surga juga penuh, pasti masuk surga langsung. Kalau jaminannya juga sedikit, maksudnya dia juga melanggar tapi sedikit, maka jaminannya juga berkurang. Gitu. Sebagaimana dalam ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Jadi jaminan keamanan dan mendapatkan surga ini tergantung dengan kesempurnaan yang kita berikan. Kalau kita memberikan jaminannya juga secara sempurna, benar-benar kita jaga lisan dan farj kita, maka jaminan surganya pun 100%. Tapi kalau kita memberikannya juga berkurang, maka jaminannya juga akan berkurang. Yang jelas kedua perbuatan ini, menjaga farj dan menjaga lisan, ini adalah termasuk perbuatan yang terbaik. Adman lahul jannah, nah jaminannya mendapatkan surga. Kata para ulama, menjamin di sini maknanya adalah memenuhi kewajibannya, kewajiban lisan dan kewajiban farj, dan juga meninggalkan kemaksiatannya. Bimakna al-wafa bitarkil ma'siyah fa'at laqad dimana wa arada lazimahu wa huwa ada'ul haq alladhi alaihi minan nutak ma yajibu alaihi aw isamat bima la ya'amma la ya'ni. Jaminannya lisan, cara menjaga lisan adalah dengan memenuhi yang wajib atas lisan dan juga diam dari apa yang tidak boleh diucapkan. Itu cara menjaga lisan. Adapun cara menjaga farj adalah dengan tidak menuangkannya kecuali pada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau bagi laki-laki adalah istri dan budak. Adapun bagi wanita maka hanya suami.
walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Orang-orang yang menjaga farj, kemaluan mereka, kecuali atas istri-istri mereka dan juga malakat aymanuhum, budak. Itu bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan enggak boleh sama budaknya. Perempuan enggak boleh mencurahkan hasratnya kepada budak. Sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan dari kalamnya Imam Ibnul Qayyim. Itu cara menjaga al-farj. Fadalla ala anna hifdzal lisani wal farji. Jadi bedakan al-farj dengan al-faraj. Kalau al-faraj itu jalan keluar dari kesusahan dan kesulitan. Kalau roknya di fathah al-faraj. Tapi kalau al-farj maknanya al-farj. Min asbabi nailil jannah. Maka menunjukkan bahwasanya menjaga lisan dan menjaga farj min asbabi nailil jannah, termasuk sebab-sebab mendapatkan surga, dan itu termasuk sebab yang terbesar. Kenapa? Karena kata Ibnu Battal, anna a'dhamal bala'i 'alal mar' fid dunya lisanuhu wa farjuhu. Kenapa dikhususkan dua benda ini? Karena kata Ibnu Battal menunjukkan bahwasanya a'dhamul bala', musibahnya manusia yang paling besar di dunia ini adalah bermula dari dua itu toh, lisan dan farj. A'dhamul bala 'alal mar', musibah yang paling besar atas seorang hamba di dalam dunianya adalah lisan dan farj. Faman wuqiya syarrahuma wuqiya a'dhamas syarr. Barang siapa yang dijaga dari keburukan keduanya, maka dia telah dijaga, telah dilindungi dan diselamatkan dari paling besarnya keburukan. Orang kalau dalam dua perkara ini selamat sudah insya Allah. Makanya Rasulullah menjamin siapa yang selamat dalam dua perkara ini, maka dia selamat. Karena rata-rata keburukan manusia dari perkara dua ini. Ada orang yang bisa menjaga lisannya tapi dia nggak bisa menjaga farjnya. Ada yang bisa menjaga farjnya, dia nggak bisa menjaga lisannya. Ada yang nggak bisa menjaga dua-duanya. Dan yang selamat adalah yang bisa menjaga kedua-duanya. Rata-rata keburukan adalah dari perkara ini. Rata-rata keburukan adalah dari perkara ini. Semua perkara syahwat baliknya ke dua perkara ini. Kalau enggak dalam lisan mencela orang atau menjatuhkan harga diri orang dengan batil, demikian juga mencari makan, itu juga masuk. Makan yang haram itu juga masuk dosa lisan. Jadi jangan dikira menjaga lisan itu hanya dari keburukan mencela orang, enggak. Tapi makan yang haram juga keburukan lisan. Dosa apa sekarang coba di dunia ini kalau enggak baliknya kepada dua perkara ini? Silahkan dicari dosa yang ada di dunia ini, rata-rata baliknya kepada dua perkara ini. Kalau enggak dalam perkara syahwat makanan, syahwatnya lisan, dan juga syahwatnya farj, zina, kemudian semua perkara-perkara yang ghaddul basar, semuanya baliknya kepada farj, kepada syahwatnya farj. Maka barang siapa yang bisa menjaga dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga dua benda ini, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Nasallallahu min fadlih. Wa habsul lisani 'anil syarri aslun min usulil imani wal khair. Dan menjaga lisan dari keburukan ini adalah asal, ini adalah pondasi, dasar dari dasar-dasar keimanan dan kebaikan. Karena lisan ini adalah termasuk anggota tubuh yang paling banyak berbuat buruk. Bersama dengan sepelenya, tapi manusia tidak sadar. Maka hadis-hadis seperti ini kita semua sudah tahu, sudah lewat dan sudah sering mendengar. Tinggal banyak-banyak minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan saja. Sering diingat, sering dinasihatkan lagi. Makanya kita itu walaupun hadis-hadis seperti ini sudah sering mendengar, nggak ada kita terus nggak butuh, tetap butuh tiap hari, tetap butuh diingatkan supaya ingat terus, karena manusia itu mudah lupa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-ashir safhah 32 wa 500 biraqam 6136. Haddatsana Abdullah bin Muhammad
Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi, Abu Ja'far Al-Musnadi. Qala hadatsana Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi adalah Abdurrahman Ibnu Mahdi Abu Sa'id Al-Ambari. Abdurrahman Ibnu Mahdi Abu Sa'id Al-Ambari. Qala hadatsana Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Husain, dari Abu Husain Utsman ibnu Asim. Abu Husain namanya adalah Utsman ibnu Asim. An Abi Saleh, dari Abu Saleh Zakwan ibnu Abdullah As-Samman. Abu Saleh namanya adalah Zakwan. Zakwan ibnu Abdullah As-Samman, tukang minyak. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka jangan sampai mengganggu tetangganya. Ini sudah sering kita dengar, tapi untuk mempraktekannya kadang kita kesulitan. Karena yang namanya mengganggu ini dari semua hal, dari suara, dari sampah, kotoran, dari semuanya ini kalau mengganggu tetangga maka masuk dalam hadis ini, mengganggu. Dari anak-anak kita, dari sampah-sampah kita, dari kotoran kita, dari binatang ternak kita, dari suara kita, dari rumah-rumah kita, pokoknya semua yang mengganggu tetangga ini masuk dalam hadis ini. Dikatakan Rasulullah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man kana jaru man la yu'minu jaruhu bawa'iqah, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Barang siapa yang tetangganya enggak merasa aman dari keburukannya. Makanya banyak-banyak minta maaf kepada tetangga, karena kita pasti punya kekurangan. Dari suara kita kadang gaduh, dari sampah-sampah kita kadang terbang ke rumahnya tetangga, dari hewan-hewan kita, dari anak-anak kita kadang mengotori rumahnya tetangga, dari sifat-sifat kita yang kadang mengganggu tetangga. Semua itu perlu minta maaf, karena ini namanya manusia pasti enggak akan lepas dari keburukan. Maka banyak-banyaklah minta maaf kepada tetangga, dan banyak-banyak bersabar. Jadi yang didolimi pun keutamaannya untuk bersabar, dan yang mendolimi pun keutamaannya untuk minta maaf. Jadi biar sama-sama, kalau gitu nggak ada yang diuntungkan. Karena sama, si tetangga tadi yang mendolimi juga, dia juga tetangganya yang didolimi, sama. Jadi syariat ini menekan kedua belah pihak. Pihak yang didolimi dianjurkan untuk bersabar, karena dia juga didolimi, juga pasti mendolimi juga di sisi yang lain. Namanya tetanggaan. Jangankan dengan tetangga, dengan istri, dengan suami aja tengkar, apalagi dengan tetangga. Maka banyak-banyaklah untuk meminta maaf dan istihlal, meminta penghalalan dari kedoliman-kedoliman yang tidak sengaja atau sengaja kita lakukan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah, yang benar-benar beriman, ngartikannya gitu. Barang siapa yang benar-benar beriman. Karena semua di iman di sini maknanya adalah lil kamal, bukan lis sihhah. Bukan sebagaimana keyakinannya Khawarij, meyakini seorang melakukan dosa langsung hilang keimanannya, enggak. Tapi di sini maknanya barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini semua butuh latihan. Gak cukup kita mendengar 1-2 kali nasihat, harus butuh latihan, butuh belajar lama untuk memperbaiki diri. Karena gak mudah memperbaiki diri ini, butuh lama, butuh usaha, butuh perjuangan untuk memperbaiki diri. Wa qawluhu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, qala Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Yusuf Ibnu Abdullah, atau dikenal dengan Ibnu Abdul Bar, Fit Tamhid Al-Mujallad atau Safhah
21 atau 21 ila 23 atau itu mujallad wallahu alam atau safhah, tapi itu namanya mujallad, namanya jilid itu. Wa hadza wa ma kana mithluhu innama ma'nahu nuqsanul iman wa adamu kamalihi lal kufru. Berkata Ibnu Abdul Bar menjelaskan hadis ini, semua ini dan apa-apa yang semisal dengannya, mangkana yu'minu maknanya adalah barang siapa yang melanggar semua itu tadi, maknanya imannya akan berkurang. Bukan, dan maknanya adalah ketidaksempurnaan imannya, bukan kemudian barang siapa yang melanggar tetangganya atau melanggar tamunya kemudian dia kafir. Enggak. Itu adalah akidahnya Khawarij. Qala wa hifdzul lisani min kamalil Islam. Dan diantaranya juga menjaga lisan adalah termasuk kesempurnaannya Islam seseorang, termasuk kedewasaannya seseorang, tapi bukan dalam umur, dalam Islam. Termasuk kedewasaannya dalam Islam. Kadang kita itu tua umurnya tapi enggak dewasa dalam keislamannya. Kita sudah lama mengenal Islam tapi kadang kita enggak dewasa di dalam Islam. Akhrajal Bukhari al-mujallad al-awwal safhah 53 ma'al fath wa Muslim al-mujallad al-awwal safhah 65 wal lafdhu lil Bukhari min hadits Abdullah bin Amr bin al-As Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Abdullah bin Amr, seorang muslim sejati adalah siapa yang orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Itulah muslim sejati. Selamat dari lisan dan dari tangannya, tidak terganggu dengan lisannya, tidak terganggu dengan tangannya, beserta seluruh perbuatannya. Kaum muslimin merasa aman, merasa tenang, merasa selamat dari lisan dan juga dari tangannya. Di antaranya juga ahlul bidah dan orang-orang yang menyeru kepada keburukan, ini kaum muslimin gak merasa aman karena mereka diberikan keburukan lisan, diajak kepada buruk, diajak kepada akidah yang sesat. Maka itu juga tercakup dalam hadis ini. Orang-orang yang mengajarkan kepada keburukan melanggar hadis ini karena kaum muslimin disesatkan, tidak selamat dari keburukan lisannya. Maka ini adalah definisi yang sangat menyeluruh. Seorang muslim sejati adalah orang-orang muslim yang lain selamat. Ini namanya jinas. Ini namanya jinas, yaitu membuat kata-kata yang mirip pengucapannya, itu namanya jinas. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah yang orang lain selamat dari lisan dan dari tangannya. Itu keutamaan-keutamaan dalam menjaga lisan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lewati syarahnya, penjelasannya yang lebih luas tentang hadis ini. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat dan bisa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.